Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Setiap makhluk hidup di dunia dianugerahi rasa saling mengasihi, baik manusia maupun hewan misalnya. Manusia dan hewan hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan. Untuk itu perlunya rasa saling menyayangi. Hal inilah yang membuat manusia memiliki rasa peduli terhadap hewan termasuk memeliharanya. Namun tak sedikit juga di antara kita yang tidak memuliakan seekor hewan. Seringkali sikap hingga perlakuan kasar manusia membuat hewan terlantar hingga mati. Padahal hewan juga merupakan makhluk hidup yang harus dihormati. Bahkan sejumlah hewan berikut ini merupakan hewan kesayangan malaikat. Bahkan beberapa dari hewan tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 10 hewan kesayangan malaikat yang dirangkum dari berbagai sumber. Kucing. Kucing merupakan hewan kesukaan Nabi Muhammad SAW, sekaligus kesayangan malaikat pula. Hewan ini memiliki keunikan dan keistimewaan, yakni bisa mendengarkan azan dan dapat melantunkan azan juga. Karena hal tersebut, Nabi Muhammad SAW pun sangat menyukai kucing. Kucing Nabi Muhammad SAW bernama Mueza dan sangat menyayangi kucingnya tersebut. Hal itu pernah beliau lakukan ketika kucingnya tidur di atas jubahnya. Alih-alih mengganggunya saat tidur, Nabi malah memotong bagian yang ditiduri kucing tersebut. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing. Orang yang menelantarkan kucing akan mendapat siksa di neraka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan. Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Semut. Mempunyai tubuh yang kecil tak membuat semut kehilangan keistimewaannya. Di balik tubuhnya yang kecil itu, semut juga disukai oleh malaikat. Bahkan Allah melarang membunuh semut. Bahkan itu tergambar dalam sabda Rasulullah SAW bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbahaya dan paling banyak ditakuti. Meskipun berbahaya, hewan ini ternyata menjadi hewan kesayangan malaikat. Padahal hewan ini identik dengan hewan yang merusak dan merugikan manusia. Bahkan biasanya bisa mematikan jika terkena gigitannya. Namun keistimewaan ular tersebut adalah hewan yang digunakan Nabi Musa alaihissalam untuk memusnahkan sihir pada zamannya. Saat itu Nabi Musa juga membelah lautan menggunakan tongkatnya. Dan dengan tongkatnya itu, pandangan ilusi manusia berubah menjadi ular yang memusnahkan ular sihir pada saat itu. Burung hudhud. Masih ingatkah kisah Nabi Sulaiman dan burung hudhudnya? Hewan ini menggambarkan kesetiaan pada nabi tersebut. Burung hudhud memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Hewan ini juga adalah hewan yang dilarang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Malaikat menjadikan hewan ini menjadi hewan kesayangan karena hewan ini terkait dengan sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Laba-laba. Salah satu hewan yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika akan dibunuh oleh kaum Quraisy adalah laba-laba. Kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah
dan akhirnya mengadakan sayembara dengan hadiah 100 unta bagi yang bisa membunuh Muhammad SAW. Pada saat itu mereka mengutus seseorang untuk membunuh Rasulullah SAW, tapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba untuk membuat jaring untuk menutup Gua Sur. Gua Sur tersebut dijadikan tempat persembunyian Rasulullah SAW sehingga pembunuh itu tak menemukan Rasulullah. Tak hanya sebagai hewan penyelamat bagi Nabi Muhammad SAW, tapi hewan ini juga jadi hewan kesayangan malaikat. Ikan paus. Satu lagi hewan yang turut andil dalam sejarah Nabi. Maka dari itu hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat. Hewan tersebut ialah ikan paus. Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus alaihissalam kelebihan muatan. Allah pun memerintahkan hewan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh Nabi Yunus yang putus asa karena tak berhasil menyiarkan dakwah kepada umatnya. Hewan ini menjadi hewan kesayangan malaikat karena melalui hewan ini Nabi Yunus sadar atas perbuatannya tersebut. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari dan akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. Belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi malaikat. Hal itu karena saat Rasulullah SAW mendatangi langit ke-7 guna mendapatkan perintah Allah, saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ke-7. Hewan-hewan ini berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. Penggambaran belalang emas tersebut terdapat dalam sebuah hadis. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kundi yang besar-besar." Hadis riwayat Tirmizi. Unta. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah unta. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah, tetapi hewan ini dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Hal itu mendatangkan azab bagi kaum tersebut dan mereka dibinasakan tanpa tersisa satupun dari mereka. Selain sebagai hewan yang disenangi malaikat, unta juga hewan yang dijamin masuk surga. Hal ini karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hewan inilah yang ditumpangi beliau. Rasulullah berangkat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang turut menemaninya hijrah adalah hewan unta. Unta ini juga digunakan sebagai petunjuk tempat tinggal Rasulullah SAW di Madinah kala itu. Unta tersebut pun berhenti di rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari sampai akhir hayat Rasulullah tinggal di rumah ini. Kuda. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah SAW dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya, dan air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat." Keledai. Hewan selanjutnya yang jadi hewan kesayangan malaikat adalah keledai. Hewan tersebut disenangi karena mukjizat hidup dan mati yang diberikan kepada Allah, yang diperlihatkan kepada Nabi Uzair, yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, dan menciptakan alam semesta. Selain menjadi hewan kesenangan malaikat, hewan ini juga adalah hewan yang akan dijamin masuk surga bersama dengan hewan-hewan lainnya. Kisah tentang keledai Nabi Uzair itu terdapat dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutup atapnya? Ia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?
Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Kemudian Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala turun ayat kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Itulah 10 hewan yang disukai malaikat. Maka jika kalian bertemu hewan-hewan tersebut, jangan diusir apalagi dibunuh. Wallahu a'lam bishawab.